Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sianita Cintia Subekti dari Prodi Statistika nomor NIM 05674098. Jadi di sini saya akan melakukan praktikum 3 pada materi komputasi inferensial statistik sederhana. Dari soal nomor 1. Diketahui data hasil ujian 2 kelompok belajar dari data bangkitan. Set sheet 15 K1 diisi dengan round runif 130 100,2, K2 round runif 100,50,100,2. Distribusi pembangkit yaitu distribusi uniform dengan fungsi runif n, min, max. Fungsi runif membangkitkan n bilangan acak dari distribusi seragam pada rentang minimal, maksimal. Setiap nilai dalam rentang ini memiliki peluang yang sama untuk muncul. Nilai tengah teoritisnya yaitu EX sama dengan A plus B dibagi 2. Untuk E pada K1 yaitu sama dengan A-nya 30 ditambah B-nya 100 dibagi 2 sama dengan 65. Lalu untuk E pada K2 sama dengan 50 ditambah 100 dibagi 2 sama dengan 75. Oke, langsung saja kita lakukan langkah-langkah praktikumnya. Untuk nomor A, statistik deskriptif populasi pada N sama dengan 100. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membangkitkan data dan menghitung statistik deskriptif. Di sini fungsi yang digunakan untuk membangkitkan K1 dan K2 adalah set sheet diisi dengan 15, K1 diisi dengan round runif 100,30,100,2, K2 round runif 100,50,100,2. Lalu kita panggil fungsi main atau nilai tengah diisi dengan K1, var diisi dengan K1, SD diisi dengan K1, dan main diisi dengan K2, var K2, dan SD K2. Untuk round sendiri berfungsi untuk membulatkan nilai, runif untuk membangkitkan bilangan acak distribusi uniform, min untuk menghitung rata-rata sampel, var untuk menghitung ragam sampel, dan SD untuk menghitung simpangan baku sampel. Coba kita run. Outputnya yaitu seperti ini dan inputnya seperti ini. Lalu untuk interpretasinya, rata-rata K1 sama dengan 70,242458. Di atas nilai, berarti ini di atas nilai tengah teoritis uniform, yaitu 30,100 sama dengan 65. Berarti berada di atas. Lalu untuk rata-rata K2-nya sama dengan 75,5939. Berarti mendekati nilai tengah teoritis uniformnya. Untuk ragam K1 lebih besar dari K2 karena rentang pembangkitan K1 lebih lebar, yaitu 70 unit versus 50 unit. Lanjut pada B, mengambil sampel acak. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengambil sampel acak dan menghitung statistik sampel. Dengan mengambil sampel acak tanpa pengembalian, menggunakan fungsi sampel untuk mengambil sampel acak. Mengambil sampel acak, sheet diisi dengan 15, sampel K1 diisi dengan sampel K1 dengan size-nya sama dengan 50, sampel K2 diisi dengan sampel K2, size-nya sama dengan 65. Lalu lanjut dengan main sampel K1, var sampel K1, SD sampel K1, main sampel K2, var sampel K2, dan SD sampel K2. Coba kita run. Oke, outputnya sudah keluar. Pada mainnya yaitu 68,692, var-nya 419,4806, SD K1-nya 20,48123, main K2-nya 75,30985, var K2-nya 191,9526, dan SD K2-nya yaitu 13,8547. Lalu langkah kedua, kita bandingkan statistik sampel dengan populasi dengan cara membuat tabel perbandingan untuk melihat seberapa dekat statistik sampel dengan parameter populasi. Fungsi yang digunakan yaitu data frame yang berfungsi untuk menggabungkan hasil menjadi bentuk tabel. Lalu pop K1 diisi dengan C min K1, var K1, SD K1, sam K1, C diisi dengan main sampel K1, var sampel K1, SD sampel K1. Lalu hasil K1 diisi dengan data frame, populasi sama dengan pop K1, sampel sama dengan sam K1, row name sama dengan C min, variance SD, lalu print hasil K1. Lanjut
Pop K2, C min K2, var K2, SD K2, SEM K2, C min sampel K2, var sampel K2, SD sampel K2. Hasil K2 diisi dengan data frame, populasi sama dengan pop K2, sampel SEM K2, row names, C min variance SD. Print hasil K2. Coba kita run. Untuk hasil K1 keluar populasi dan mainnya yaitu 70,24580. Lalu untuk sampel mainnya 68,69260. Populasi varians 420,06268. Lalu sampel variansnya 419,48060 dan populasi SD-nya yaitu 20,49543 dan sampelnya 20,48123. Lalu untuk hasil K2-nya populasi min 75,59390, populasi varians 209,51318. Untuk populasi SD-nya 14,47457. Lalu untuk sampel mainnya 75,30985, sampel variansnya 191,95262, lalu sampel SD-nya yaitu 13,85470. Pop K1 di sini berfungsi untuk variabel yang menyimpan hasil statistik populasi. Lalu sampel K1 yaitu variabel yang digunakan untuk menyimpan hasil statistik sampel. Lanjut interpretasinya yaitu statistik sampel N sama dengan 50 dan N sama dengan 65 mendekati parameter populasi N sama dengan 100 pada kedua kelompok. Perbedaan antara statistik sampel dan populasi merupakan galat sampling yang umum. Sesuai hukum lemah bilangan besar, semakin besar N, semakin dekat rata-rata sampel ke rata-rata populasi. Lanjut untuk C, uji hipotesis nilai tengah atau uji T satu sampel. Dengan penulisan hipotesis untuk uji nilai tengah atau mean, H0 sama dengan nilai tengah atau rata-rata populasi sama dengan nilai tertentu atau mu 0. H0 banding mu sama dengan mu 0. Hipotesis H0 dibandingkan dengan mu sama dengan 70 atau rata-rata nilai ujian kelompok 1 sama dengan 70. H1 dibandingkan dengan mu tidak sama dengan 70, rata-rata nilai ujian kelompok 1 tidak sama dengan 70. Untuk uji dua sisi, taraf nyata alfanya yaitu 0,05 dan data sampel K1 atau hasil sampel nomor 1B yaitu N sama dengan 50. Coba input pakai uji T satu sampel yaitu hasil uji C diisi dengan t-test atau sampel K1 mu sama dengan 70, alternatif sama dengan two-sided, conf level sama dengan 0,95. Dan hasil uji C. If hasil uji C dengan p-value kurang dari 0,05, Z atau keputusan tolak HO. Z rata-rata nilai ujian kelompok 1 berbeda secara signifikan dari 70 per N. Else keputusan gagal tolak H0 per N. Z tidak ada cukup bukti bahwa rata-rata berbeda dari 70 per N. Lalu outputnya coba kita run. Outputnya yaitu keputusan gagal tolak H0. Tidak ada cukup bukti bahwa rata-rata berbeda dari 70. Interpretasinya, statistik uji T sama dengan X bar dikurangi mu 0 dibagi S dibagi akar N, mengikuti distribusi T dengan DF sama dengan N-1 sama dengan 49. Karena p-value lebih dari 0,05, maka keputusan gagal tolak H0. Kesimpulan, tidak ada cukup bukti statistik bahwa rata-rata nilai ujian kelompok 1 berbeda dari 70 pada taraf nyata alfa sama dengan 0,05. Selang kepercayaan 95% mencakup nilai 70, sehingga hasil konsisten dengan kegagalan menolak H0. Lanjut B, uji kesamaan ragam dua kelompok atau uji F. Hipotesisnya yaitu H0 banding sigma pangkat 12 dibagi sigma pangkat 22 sama dengan 1, yang berarti ragam kedua kelompok sama. Lalu H1 banding sigma pangkat 12 dibagi sigma pangkat 22 tidak sama dengan 1, yang berarti ragam kedua kelompok tidak sama. Lalu uji dua sisi pada taraf nyata alfa sama dengan 0,05. Datanya yaitu sampel K1 N sama dengan 50 dan sampel K2 N-nya sama dengan 65. Langkah pertama yang kita lakukan adalah melakukan uji kesamaan ragam dengan menggunakan VAR test yang menguji rasio dua ragam populasi normal. Uji kesamaan ragam dua kelompok atau uji F. Hasil ragam diisi dengan VAR test atau sampel K1, sampel K2, rasionya sama dengan 1, alternatifnya two-sided, conf levelnya sama dengan 0,95. Print hasil ragam. Coba kita run.
Oke, keluar outputnya. Oke, keluar outputnya, yaitu tolak H0. Asumsi kesamaan ragam tidak dapat dipertahankan. Lanjut pada soal nomor 2. Diketahui sampel K1 sama dengan sampel 50. Sampel 50 mahasiswa dari kelompok 1. Sampel K2 yaitu sampel 65 mahasiswa dari kelompok 2. Data digabung menjadi satu data frame untuk dianalisis. Box plot distribusi nilai ujian dua kelompok. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu menyiapkan data gabungan. Dengan menggabungkan kedua sampel menjadi satu data frame menggunakan data frame dan wrap. Data gabung diisi dengan data frame, nilai sama dengan C sampel K1, sampel K2, kelompok wrap C kelompok 1, kelompok 2, time sama dengan C 50,65. Diisi dengan data gabung. Coba kita run. Lalu untuk langkah 2-nya yaitu membuat box plot. Box plot diisi dengan nilai kelompok, data sama dengan data gabung, main distribusi nilai ujian dua kelompok belajar. Lalu XLab untuk kelompok belajar dan YLab untuk nilai ujian. Colornya sama dengan C light blue, light yellow. Coba kita run. Untuk interpretasi box plotnya, box plot menampilkan minimal Q1 atau kuartil bawah, median garis tengah, Q3 atau kuartil atas, dan maksimum. Untuk kelompok 2, diharapkan memiliki median lebih tinggi, kurang lebih 75, karena dibangkitkan dari runif 50,100. Lalu untuk kelompok 1 memiliki sebaran lebih besar atau runif 30,100, sehingga box dan whisker lebih panjang. Titik di luar whisker mengindikasikan pencilan atau outlier. Whisker sama dengan 1,5 dikali EQR. Lanjut untuk B, ANOVA satu arah, perbedaan nilai ujian antar kelompok. Untuk hipotesisnya yaitu HO banding mu1 sama dengan mu2, yang berarti tidak ada perbedaan rata-rata nilai ujian antar kelompok. H1 banding minimal 1 mu berbeda, berarti ada perbedaan rata-rata antar kelompok. Model YIJ sama dengan mu tambah alpha I tambah epsilon IJ, yang berarti model klasifikasi satu arah. Dengan taraf nyata alfa sama dengan 0,05, dengan menggunakan fungsi alf dengan formula nilai kelompok, kemudian menampilkan tabel ANOVA dengan summary. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu melakukan uji ANOVA satu arah dengan menggunakan fungsi alf dengan formula nilai kelompok, kemudian tampilan tabel ANOVA dengan summary. ANOVA kelompok diisi dengan alf nilai kelompok, data sama dengan data gabung. Lalu summary diisi dengan ANOVA kelompok, pval diisi dengan summary ANOVA kelompok 1, PR diisi dengan lebih dari F 1. If pval kurang dari 0,05, cat tolak H0, yang berarti ada perbedaan nyata nilai ujian antar kelompok banding N. Else cat gagal tolak H0, tidak ada perbedaan nyata antar kelompok. Coba kita run. Dari output kita tahu bahwa hasilnya yaitu tolak H0, yang berarti ada perbedaan nyata nilai ujian antar kelompok. Dengan interpretasi DF atau degrees of freedom atau derajat kebebasan, kelompok sama dengan K dikurangi 1 sama dengan 1. Residual sama dengan N dikurangi K sama dengan 113. Sum SQ yaitu jumlah kuadrat untuk mengukur variasi yang disebabkan oleh kelompok versus galat. Untuk mean SQ yaitu rata-rata jumlah kuadrat sama dengan sum SQ dibagi DF. Untuk F value yaitu statistik uji F sama dengan mean SQ kelompok dibagi dengan mean SQ residuals, yang berarti semakin besar F semakin berbeda kelompok. PR lebih dari F banding P value, jika kurang dari 0,05 maka tolak H0. Karena K2 berasal dari runif 50,100 dan K1 dari runif 30,100, maka rata-rata keduanya secara teoritis berbeda, sehingga H0 kemungkinan besar ditolak. Lanjut untuk soal nomor 3, diketahui eksperimen pertanian 3 jenis pupuk P1, P2, P3 dikali 4 jenis tanah yaitu T1, T2, T3, T4 dengan variabel respon tinggi tanaman cm setelah 30 hari. Dengan data P1 min T1 sama dengan 25, P1 min T2 sama dengan 28, P1 min T3 sama dengan 24, P1 min T4 sama dengan 27, P2 min T1 sama dengan 29, P2 min T2 sama dengan 31, P2 min T3 sama dengan 30, P2 min T4 sama dengan 32, P3 min T1 sama dengan 27, P3 min T2 sama dengan 33, P3 min T3 34, P3 min T4 sama dengan 26. Dengan model YIJ sama dengan mu plus alpha I plus beta J plus epsilon IJ dengan model klasifikasi dua arah.
Untuk A, box plot tinggi tanaman per jenis pupuk. Langkah pertama yaitu menginput data ke dalam R dengan membuat data frame dengan 3 variabel, yaitu pupuk, tanah, dan tinggi. Pupuk diisi dengan vektor C P1 sampai P3, lalu tanah vektor C diisi dengan T1 sampai T4, dan tinggi C diisi dengan 25 sampai 26. Coba kita run. Oke, sudah keluar outputnya. Lanjut untuk langkah yang kedua yaitu membuat box plot per jenis pupuk dengan menggunakan box plot dengan formula tinggi pupuk untuk membandingkan distribusi tinggi tanaman antar jenis pupuk. Box plot diisi dengan tinggi pupuk, data sama dengan data tanaman mainnya yaitu tinggi tanaman berdasarkan jenis pupuk, X labnya yaitu jenis pupuk, Y labnya yaitu tinggi tanaman atau centimeter, dan colornya yaitu C light green, light yellow, dan light blue. Coba kita run. Oke, outputnya sudah keluar. Untuk interpretasi box plotnya, P1 dengan median kurang lebih 26 cm, rentangnya yaitu 24 sampai dengan 28 cm, yang berarti pertumbuhan paling rendah dan seragam. Lalu untuk P2-nya dengan mediannya kurang lebih 30,5 cm, dengan rentang antara 29 sampai 32 cm, yang berarti pertumbuhan tertinggi dan paling konsisten atau EQN-nya kecil. Lalu untuk P3 dengan mediannya yaitu kurang lebih 30 cm dan rentangnya antara 26 sampai dengan 34 cm, yang berarti pertumbuhan tinggi namun variasinya lebih besar. Secara visual, P2 dan P3 menghasilkan tanaman lebih tinggi dari P1. Lanjut untuk B, yaitu uji ANOVA 2 arah. Hipotesis yang diuji yaitu H0 diisi dengan H0 yaitu pupuk dibandingkan dengan alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan alfa 3 sama dengan 0, yang berarti jenis pupuk tidak berpengaruh terhadap tinggi tanaman. H1 pupuk dibandingkan dengan minimal 1 alfa I tidak sama dengan 0, yang berarti jenis pupuk berpengaruh. H0 tanah dibandingkan dengan beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan beta 4 sama dengan 0, yang berarti jenis tanah tidak berpengaruh terhadap tinggi tanaman. H1 tanah dibandingkan dengan minimal 1 beta C tidak sama dengan 0, yang berarti jenis tanah berpengaruh dengan taraf nyata alfa sama dengan 0,05. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu melakukan uji ANOVA 2 arah dengan menggunakan fungsi ALF dengan model aditif tinggi pupuk ditambah dengan tanah. ANOVA 2 arah, ANOVA tanaman diisi dengan ALF tinggi pupuk plus tanah, data sama dengan data tanaman. Lalu summary atau ANOVA tanaman. P pupuk diisi dengan summary atau ANOVA tanaman 1 PR lebih dari F 1. Lalu cat-nya yaitu P value pupuk sama dengan P pupuk per 0. If P pupuk kurang dari 0,05 cat, maka tolak H0 pupuk banding jenis pupuk berpengaruh signifikan per 0. Else cat maka gagal tolak H0 pupuk banding jenis pupuk tidak berpengaruh signifikan per 0. P tanah diisi dengan summary ANOVA tanaman 1 PR lebih dari F 2. Cat P value tanah sama dengan P tanah per N. If P tanah kurang dari 0,05 cat, maka tolak H0 tanah banding jenis tanah berpengaruh signifikan per 0. Else cat gagal tolak H0 tanah banding jenis tanah tidak berpengaruh signifikan. Dengan interpretasinya yaitu faktor pupuk banding F sama dengan 10,89, P value sama dengan 0,0217 kurang dari 0,05, maka tolak H0 jenis pupuk berpengaruh signifikan terhadap tinggi tanaman. Faktor tanah banding dengan F sama dengan 2,74, P value sama dengan 0,1457 lebih dari 0,05, yang berarti gagal tolak H0. Jenis tanah tidak berpengaruh signifikan terhadap tinggi tanaman dengan residual DM sama dengan 6, MS sama dengan 4,5. Dibandingkan dengan galat model yang tidak dapat dijelaskan oleh pupuk atau tanah. Maka kesimpulannya yaitu perbedaan tinggi tanaman utamanya dipengaruhi oleh jenis pupuk. Di komputasi inferensial statistik sederhana ini, saya mendapatkan banyak sekali ilmu. Di sini saya bisa melakukan pembangkitan data K1 dan K2, mengambil sampel acak, membandingkan statistik sampel dengan populasi, melakukan uji T1 sampel, melakukan uji kesamaan ragam dua kelompok dengan uji F, lalu menyiapkan data gabungan, menampilkan tabel ANOVA, dan melakukan ANOVA 2 arah. Demikian praktikum yang telah saya selesaikan. Saya Sianita Cynthia Subekti mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan bimbingannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.